Oke guys, kita sudah standby untuk berangkat. Kita akan mengikuti PW Tour ya, bersama-sama. Semua sudah siap, mari kita berangkat guys. Kita menuju lokasi pertama, itu Bukit Putuk Setumpu. Oke. Wah guys, memang ini cukup rumit ya ternyata menghasilkan sebuah batik ini ya. Batik tulis. Satu karya dengan 2 warna saja bisa 3 minggu. Ya, sampai 1 bulan. Kalau dia motifnya warna alami, kan warna alami itu kan berbagai warna ya. Akan lebih lama lagi, bisa 2 bulan. Welcome to my channel Travel Indonesia by Mirda. Sebelum menonton video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Selamat pagi guys, jumpa lagi dengan Travel Indonesia by Mirdan. Pagi ini kita hari kedua di Yogyakarta. Kita dalam perjalanan menuju Kota Magelang. Kita hari ini akan berkeliling di sekitar Kota Magelang untuk mengunjungi beberapa destinasi wisata. Kita akan menuju Bukit Putuk Setumpu. Kita nanti juga akan sedikit melihat bagaimana pengrajin membuat batik. Setelah juga kita akan mencicipi kopi luwak di sana. Asik sekali guys, agenda kita hari ini padat. Kita nanti akan berjalan-jalan, menikmati perjalanan di lokasi wisata, di pusat destinasi wisata budaya alam di kota Yogyakarta. Sampai jumpa lagi kita dalam perjalanan ini guys. Mari kita nikmati perjalanan ini. 3-4 jam ya kita PW Tour itu ya. Jadi guys, nanti kita sesampai di Borobudur, kita nanti akan bersama-sama menaiki kendaraan PW Kombi. Kita akan diantar untuk menjelajahi beberapa spot destinasi wisata di seputar Candi Borobudur. Ini sebuah perjalanan yang menarik karena kita nanti akan beberapa spot mempunyai keindahan tersendiri-sendiri. Di Putuk Setumpu kita nanti akan melihat keindahan di seputar Borobudur. Dari sebuah bukit kita akan melihat 2 puncak gunung ya. Gunung apa aja mas? Gunung Merapi sama Gunung Merbabu ya. Ya, ada 2 gunung di sekitar situ yang bisa kita nikmati dari sana. Kemudian juga kita memiliki juga di sana sebuah tempat yang memandang alam sekitar perbukitan di mana Bukit Borobudur itu berada. Ada sawah-sawah, ada hutan-hutan, dan juga bisa juga kita melihat dari sana. Sayang kita tidak datang ke sana pagi hari ya. Kita akan melihat bagaimana kabut di sekitar puncak Borobudur ya. Memang Borobudur tidak terlihat sama sekali, hanya puncaknya saja ya. Bisa terlihat sekali dalam pandangan ke arah sekitar Candi Borobudur. Kemudian kita juga nanti akan diantarkan untuk singgah di pengrajin batik. Di pengrajin batik nanti kita akan melihat bagaimana proses pembuatan batik, dan juga kita juga nanti akan diberikan kesempatan untuk mungkin menggaris-garis, membuat pola juga ya. Asik, ini sebuah penggambaran seni yang merupakan kombinasi menikmati keindahan alam, melakukan atau melaksanakan sebagainya pengrajin batik ya. Kita membuat atau membuat lukisan-lukisan di batik ya. Kemudian juga kita juga nanti akan agrowisata ke kebun kopi ya. Di sana nanti ada kopi luwak. Kita akan juga nanti akan mencicipi kopi luwak, dan juga bagaimana kalau di
negara lain di Sumatera Selatan kita atau di daerah lainnya sekitar di Sumatera Selatan kita juga sudah biasa dengan kopi luwak. Kita akan sedikit nanti melihat bagaimana kopi luwak di sini ya, kopi luwak di Jawa. Ya itulah kita nanti beberapa spot destinasi yang akan kita singgahi pagi sampai sore hari ini. Di perjalanan ini memang cukup melelahkan tapi sebuah pengembaraan yang menarik ya. Jauh-jauh kita berkunjung ke sini tentu saja untuk menikmati alam, keindahan alam, untuk melihat bagaimana suatu karya seni dihasilkan di kerajinan batik, dan juga kita juga nanti akan juga disuguhi ngerajin atau petani kopi ya, yaitu kopi luwak. Asik sekali guys, terus kita lanjutkan perjalanan ini antara Yogyakarta Magelang, lebih kurang 1,5 jam guys. Lanjut. Ya guys, kita sudah sampai di tempat pemberangkatan kita untuk mengitari kawasan wisata Borobudur ini. Kita nanti akan menggunakan kendaraan PW ini ya, untuk menuju spot-spot destinasi yang akan kita datangi pada pagi hari ini. Kendaraan ini memang cukup efisien karena ya kita akan bergerak secara cepat, dan di samping mobil PW ini antik dan unik sekali untuk digunakan sebagai kendaraan transportasi guys. Dan di sini sudah ada lebih kurang 6 kendaraan warna-warni yang akan membawa kita berkeliling, berjalan-jalan. Asik sekali guys. Anda juga nanti suatu saat boleh datang ke sini dan mengelilingi destinasi di seputaran Candi Borobudur menggunakan kendaraan ini guys. Yuk lanjut guys. Kita ke Utuk Setumbu. Utuk Setumbu, berapa lama di sana? Sejam? Belum tahu Pak, tergantung ya. Berapa lama. Terus ngebatik. Batik tuh nanti gimana? Ikut warna juga? Iya. Mungkin. Terus nanti ini ke tempat kopi luwak. Kopi luwak, metik juga kopinya atau ngangon luwaknya. Ngangon luwaknya. Paling nggak nengok aja sih. Nengok aja. Terus nyicipin kopinya? Iya. Oh iya. Nah, itu Lunch di sini juga? Iya, pokoknya udah sekali jalan tuh. Sekali jalan ya? Setelah itu baru kita ke Borobudur. Oh, ada Borobudur juga ya? Oh iya, saya pikir kalau di anak itinerary-nya nggak ada Borobudur mau disinggahi. Enggak, mandiri. Oh mandiri, kan stop. Oh sesama ini kita pergi sendiri. Oh iya iya. Jadi ini untuk di luar Borobudur ya?
bagus krit ya. Ngelihatnya nu kan Borobudur ya dari atas sana kan, pemandangan dari bukit. Mobil. Hai guys, halo guys, hai guys. Semua jumpa lagi, senang semua jumpa di sini ya. Ya, Pak mau foto ya, Pak? Ah, udah foto. Iya. Yeah. Trekkingnya tetap pakai lah, Mbak. Trekkingnya tetap ada. Ke gereja ayam lebih sedikit. Kalau foto Setumpu naik ke atas panas. Mas, masih siap panas? Enggak sih, baru jam. Ini nyopir sendiri atau disupirin? Oh, disupirin. Ya, ya. Dan BPN boleh langsung tuju VW. Kita foto di atas VW langsung berdiri semuanya ya. Bang, sini dong. Ya, kita warnanya harus agak ngejreng. Oke guys, kita sudah standby untuk berangkat. Kita akan mengikuti PW Tour ya, bersama-sama. Semua sudah siap, mari kita berangkat guys. Kita menuju lokasi pertama, itu Bukit Putuk Setumpu. Oke. Hai guys, asik sekali guys, kita dengan open cup seperti ini kita dapat menikmati keindahan alam. Coba lihat guys, indah sekali guys di sana, sebuah sawah hamparan yang dilengkapi dengan seperti pondok-pondok, tenda-tenda warna putih, indah sekali untuk bersantai dan menikmati keindahan alam di sekitar sini guys. Inilah keindahan alam yang disajikan di sini di sekitar perbukitan Bukit Setumpu ini. Ramai sekali guys hari ini, banyak masyarakat
wisatawan yang sudah terlebih dahulu datang. Memang kita saat ini sudah cukup kesiangan guys, tapi tetap terasa bedanya kita berada dalam suasana berrekreasi seperti ini. Masyarakat juga menikmati keindahan alam ini ya. Ada yang bersepeda guys, jangan goes, menikmati pelataran bukit perbukitan di sekitar Borobudur ini. Ya guys, ini adalah sebuah perjalanan yang menarik sekali guys. Kita pertama-tama nanti akan bersama-sama menuju Bukit Putu Setumpu ya. Nanti di sana kita akan disajikan oleh pemandangan Candi Borobudur guys. Keindahan alam di sekitar Borobudur akan nampak dari atas dari Bukit Setumpu. Itulah kenapa Bukit Putu Setumpu itu dijual ya, sebagai sebuah spot atau destinasi wisata untuk para wisatawan yang ingin menikmati keindahan alam, kecantikan alam, kemenakan alam di sekitar Borobudur dengan suasana persawahan, hutan-hutan, serta gunung ya. Ada 2 gunung di sana guys. Ada gunung yang akan nampak dari Bukit Putu Setumpu itu, yaitu Gunung Merpati dan Gunung Merbabu. Secara kewilayahan memang guys, lokasi kita ini atau Borobudur ini memang bukan lagi di wilayah Yogyakarta. Kita sudah masuk ke Jawa Tengah, tepatnya di Kabupaten Magelang. Di Kabupaten Magelang, jadi sudah lebih kurang 90 km dari Yogyakarta guys. Kita selama 1 hari akan berada di sekitar Borobudur ini, Bukit Setumpu. Kemudian nanti kita akan berjalan mengunjungi pusat industri batik dan kerajinan batik. Kemudian di sana kita nanti akan melihat proses pembuatan batik, dan bersama-sama mungkin kita akan diberi kesempatan juga di sana untuk merasakan bagaimana membatik itu ya guys. Setelah itu nanti kita akan bergerak menuju lokasi lainnya, yaitu ke tempat penghasil kopi luwak. Nah, di sana juga kita nanti akan melihat bagaimana petani kopi di sini menghasilkan kopi luwak, itu dari peternakan luwak ya. Dan terakhir nanti kita akan, setelah selesai kita nanti akan mengunjungi juga Borobudur guys. Sore hari setelah menyelesaikan 3 lokasi ini, kita nanti akan menuju Borobudur, sebuah keajaiban dunia lagi yang hadir di sana, sebuah peninggalan peradaban masa lampau ya, yang sampai sekarang sudah berhasil dipreservasi bagi kepentingan generasi yang sekarang dan akan datang. Inilah guys keindahan-keindahan yang nanti akan kita bersama nikmati menggunakan PW ini guys. Mari kita lanjutkan perjalanannya guys. Ini yang usaha PW Tour ini siapa mas? Masyarakat di sini ya? Iya, dengan dikelola sama Tour Borobudur. Oh, PW Tour Borobudur namanya? Dengan itu Borobudur itu kan udah PT. Oh, yang ini ya, PW yang PT itu ya? Itu bukannya punyanya ini, BUMN? Oh, tapi itu ya, usaha ini ya,
travel juga di sini ya, travel and tour ya. Jadi itu yang ngelolanya, pengelola nih. pengelola PW Tour ini ya. Ya, jadi dari beberapa owner PW itu dan di satu terus ada bikin nama ada buat PT PW Tour. Oh, jadi PW-nya ini siapa yang punya? Yang punya ya owner-owner itu Pak. Oh, owner PW ini ya. Yang drivernya kita. Drivernya ya, Jadi Mas ini kerja di sini ya? saya kerja Pak. Oh, kerja ya ya. Ada berapa semua PW-nya ini? Kurang lebih untuk PW Tour itu hampir kalau enggak 200 ya 150 antara 200 Pak. 200 PW Ya, yang dilibatkan di sini. ya, ya dulu. Ada 200 ya? Wah, banyak sekali guys PW. Jadi PW Tour ini yalah sebuah semacam ini ya, PT lah. PT ya yang mengusahakan tour ya. Jadi untuk menuju Putus Tumpu ini guys memang cukup jauh dan berbukit. Jadi inilah satu-satunya kalau tidak kendaraan sendiri ya, Anda bisa secara grup bisa diajak atau diantarkan oleh PW Tour ini untuk sampai ke Bukit Putus Tumpu, karena dia nanti akan bersama-sama diantar untuk menuju Bukit Putus Tumpu ini. Kita sudah sampai di lokasi Bukit Putus Tumpu, di mana kita nanti akan turun dari mobil PW ini dan berjalan kaki. Ya cukup jauh lah, cukup ya tidak terlalu jauh sebetulnya, hanya lebih kurang 100 atau 200 meter ya, daerah perbukitan. Jadi kita nanti akan sedikit mendaki sebelum sampai guys. Asik sekali guys perjalanan ini, mari kita lanjut. Let's. Ya guys, kita sudah sampai di Taman Wisata Alam Bukit Putus Tumpu. Kita segera akan nanti berjalan ke atas menuju puncaknya, yaitu di mana kita nanti akan berada di titik pengamatan ya di atas sana. Ya guys, kita lanjut ke atas, mari. Sudah Mbak ya? Ya, ya. Ya, mari. Mana deh? Guys, inilah perjalanan kita menuju puncak Bukit Putus Tumpu yang menyerupai puncak Borobudur yang terdiri dari bagian dasar, bagian tengah, dan bagian atas. Perjalanannya juga mirip dengan konsep kosmologi Buddha, di mana alam semesta ini dibagi atas 3 alam nih. Kamadhatu, Rupadhatu, nah, dan satu lagi 3 ya. Memang bukitnya sebetulnya tidak terlalu curam ini guys, tapi memang cukup menguras tenaga ya.
Iya. Sebetulnya ini untuk sunrise ya. Rio. Oh, kelihatan dari sini. Jadi kita bisa melihat apa dari sini? Bukit Manore. Terus Gunung Merbabu, Gunung Merapi, Borobudur, dari Ajang. Tapi sebenarnya paling bagus pagi ya. Oh, pagi kabut ya. Jadi nggak kelihatan. Kalau malam itu hujan, kadang bersih pagi. Oh, jadi kalau malam hujan, pagi bersih, puncak Borobudur kelihatan ya. Kalau tadi nggak kelihatan. Jam berapa itu pagi itu bagusnya ya? Pas matahari keluar. Iya, jam 5 lebih. Jam 5 lebih ya. 5.15. Dari pandemi tutup 6 bulan, Pak. Jadi guys, ini rupanya Bulan Agustus Tutup. dibuka 2 minggu. tutup lama ini. Iya. Ada PSBB Semarang itu dampaknya ke sini juga nggak Oh, ada sama sekali. nggak ada sama sekali. Iya. Jadi baru berapa? Baru berapa hari ini kok dari Jumat itu ada. Oh, oh Jumat sudah mulai dibuka. Jumat tanggal merah kan. Oh iya. Udah hari-hari biasa nggak ada sama sekali. Alhamdulillah ini Sabtu kok tadi ada. Biasanya kalau nggak ada COVID itu Sabtu Minggu ramai. Istirahat dulu. Tarik nafas sebentar. Ya boleh. Nanti istirahat di situ ada Iya. warung. Nih guys, guide kita memang udah biasa. Jadi dia Nggak ada kamu juga. Kita Nggak. takut ya. hari-hari dia memang naik turun bukit. Jadi nggak ada terengah-engahnya, biasa aja sih Mbak. Siapa Mbak namanya Mbak? Saya Priyatni. Priyatni, Priyatin, Priyatni. Priyatni. Jadi di sini sebagai pemandu Ya kalau lagi wisata ya. kalau Udah. ada yang mau ngajak Oh, kita cuma nunggu aja. iya. Hari-hari apa? Kerjanya apa? Saya sehari-hari dulu buruh kita. Oh, buruh ya? Ya. Dari selama nggak ada COVID ini kan nganggur semua. Oh, nganggur semua ya? Kita masuk ke sini. Oh, masuk sini ya? Nunggu Nunggu orang yang kalau ada orang yang minta di guide gitu ya? Ya, Tapi sepi toh? ya memang sepi. Heeh. Jadi ya gimana ya orang buruh juga. Kan Iya, nggak ada iya. yang mau nyari Iya ya, gitu. iya. Ke bawah juga gitu. Terus nggak ada kerjaan gitu, apa kerjaannya Mbak? Sembari ngejar-ngejar kos, daftar. Oh iya iya. Oh iya guys, Ayo kita jalan. itulah guys kesusahan masyarakat kala terjadi pandemi seperti Mbak ini ya, terpaksa serabutan lah Mbak ya. Ya, kadang di bangunan saya kalau ada. Tuh, kadang ikut bangunan guys, kerja Ya, kuli bangunan ya, untuk menyambung. jembatan itu. Terus pas yang ini galeri baru dibangun itu, saya ngikut juga di situ. Oh, wis, Innalillah. tolong Mbak. Ya, Ya, ntar. biarin sabar. Oke. Apa aja saya jalan. Tapi alhamdulillah ada ya kerjaan. Alhamdulillah. Syukurlah. Bagaimana ada usaha sih. Nggak ada Ya, ya. rumah, emang Iya. belum rezeki gitu lah. Keluarga? Keluarga saya anak 3. Oh, anak 3 ya. Ya. Terus adik 2 Adik 2. itu ikut saya. Oh, ikut Mbak ya. Saya sendiri. Oh, Jadi pisah sama suami itu anak saya umur 7 tahun sama 3 tahun yang 2. 7 tahun sama 3 tahun. Iya. Jadi sampai sekarang saya cuma sama anak
adik saya. Memang ini 50 meter terakhir agak curam, tapi ya kita coba 35 50 meter udah hampir, paling 2 Mau lewat sini bisa Pak? paling 10 meter lagi guys, kita sampai. Nanti kita tarik napas yang dalam, istirahat. Nyampe ini, lari-lari. Gak capek mas ini mas ya? Tolong tunjukin Pak di mana aja. Itu Gereja Ayam. itu Gereja Ayam guys. Itu Borobudur. Itu Borobudur Yang ada pohon cemara sampingnya itu ya. Gunung Merapi sama Merbabu. Di sampingnya Gunung Bersampingan. Gunung Merpati dan Gunung Merbabu ya. Ya. Di belakang Yang sini perbukitan Perbukitan Menoreh. Terus yang lain nggak kelihatan ya. Ya. Tertutup. Ya itu Hotel Pelataran itu yang terkenal. Oh ya. Itu di bawah Hotel Pelataran guys. Jadi memang seperti yang sampaikan tadi guys, kita dari atas bukit ini dapat memandang keindahan alam di sini. Mulai dari sebelah kanan kita ini, di sini Bukit Menoreh guys. Dan Menoreh, ya. Jadi di sini perbukitan yang memang gabungan atau kombinasi dari ladang, sawah, pemukiman, serta untuk pemanfaatan tanah lainnya ya. Jadi di sini ada kegiatan-kegiatan budidaya, dan di sebelah sini kita melihat juga penggunaan yang memang sebagian pemukiman ya. Mungkin dari tempat kita lalui tadi ya mungkin Mbak ya. Ada pemukiman tapi di sini ditutupi oleh pohon-pohon. Tapi yang jelas di sini ada beberapa spot atau destinasi wisata yang terkenal ya. Di Jawa Tengah ini, situ ada bukit, situ ada Gereja Ayam. Gereja Ayam, mungkin untuk ke sana harus jalan lain ya Pak ya. Dulu bisa nembus. Dulu bisa nembus tapi nggak bisa sekarang. Oh udah. Jadi sekarang nggak bisa lagi, dulu bisa kata Mbak. Terus sini kelihatan sedikit Borobudur ya, Candi Borobudur. Ada puncaknya itu. Itu puncaknya yang ada. Hah? Gunung Dagi puncaknya ya, paling tinggi ya. Samping kirinya itu surga bumi ya. Terus ini ada yang ada cemara ini, sedikit berbukit, di atasnya ada. Jadi ini sebetulnya ada kelihatan 2 gunung guys ya. Ada Gunung Merapi sama Merbabu. Tapi karena sudah ditutupi oleh awan dan kabut ya, mungkin kawan ya. Jadi nggak kelihatan dari sini. Inilah. Memang kalau ini kita sampai di sini lebih kurang jam 11 ya, atau 10 kurang 1 ini. Menuju jam 11 cukup siang dan matahari sudah tinggi ya. Dan terasa sekali tadi memang menuju ke sini memang jantung harus memompa cukup keras untuk menyedot oksigen ya, untuk membakar energi di dalam tubuh. Makanya tadi cukup terengah-engah ya. Dengan kapasitas jantung untuk orang yang di atas 55
sudah cukup terbatas, jadi agak sedikit terengah-engah. Tapi sampai juga dan sudah cukup normal, saya menyesuaikan dengan kondisi di sini. Mati kata ya cukup inilah kuat kita untuk sampai ke puncak sini ya. Tapi kalau bagi Anda yang masih muda, harusnya bisa lebih kuat lagi. Dan memang sebaiknya cukup fit lah Anda ke sini ya, sehingga sampai atas dan keadaan kondisi cukup baik ya. Tapi anggap saja ini olahraga sini ke atas sini guys ya. Ya Mbak ya. Inilah Bukit Puntuk Setumpu. Itu artinya apa Mbak? Ada nggak artinya Puntuk Setumpu? Ya. Bukit itu berbentuk tumbu. Tumbu itu kalau orang Jawa bilang yang anyaman dari bambu buat nempatin padi. Oh itu jadi tumbu. Ini bentuknya bulat. Bentuknya bulat seperti ini. Bukit ini ya? Iya. Puntuk setumpunya ini. Puntuk setumpunya ini. Jadi pohon beringin ini dari semenjak kakek itu segitu aja. Oh pohon beringin ini? Iya. Oh. Gak bisa besar. Gak bisa besar. Jadi ini diperbaiki kan tahun 2017. Jadi puntuk itu ini? Iya, ini namanya puntuk. Yang setumbunya yang berbentuk bulat. Iya, berbentuk bulat itu. Oh, iya. Kan bukit tapi bulat. Iya, iya. Di bawahnya ini ada sendangnya. Sendang. Sendang itu kalau orang dulu, orang keraton lah, nyuci pusaka gitu. Oh, pusaka, keris pusaka. Ya, ya. Orang dulu-dulunya gitu. Iya. Itu ceritanya. Jadi situ tempat ini hanya cuci keris begitu ya? Iya. Guys, ada sedikit cerita ini tentang Puntuk Setumpu ya. Jadi memang kalau kita perhatikan ya, ini posisi kita di sini ya. Kalau ditarik garis lurus, dia akan menghubungkan 3 candi. Candi Borobudur, Candi Pawon, serta Candi Mendut. Dia berbentuk satu garis lurus ya. Jadi posisi, jadi ini menurut kepercayaan agama Buddha, jadi dia posisi Candi Borobudur, Candi Pawon, Candi Mendut ini menggambarkan tahapan untuk mencapai nirwana atau surga yang tersiar pada prosesi upacara Waisak. Jadi disinilah dari gambar ini kita bisa melihat bahwa adanya suatu garis ya, garis lurus di antara ketiga candi ini ya. Jadi pada saat pembangunan candi dan bangunan suci lainnya direncanakan ya dengan mempertimbangkan keselarasan makrokosmos, alam semesta dan mikrokosmos insania. Jadi tata letak dan bangunan Candi Borobudur ya, Candi Pawon serta Candi Mendut direncanakan dengan menggabungkan konsep Tri Mandala menurut Hindu dan Vajradhatu Mandala menurut Buddha. Secara makrokosmos, posisi ketiga candi diduga terkait 3 sabuk rasi bintang Orion, yaitu Al-Nitak, Al-Nilam, Mintaka. Sampai saat ini hal tersebut masih menjadi diskusi arkeoastronomi. Menarik sekali guys, inilah salah satu interpretasi daripada pembangunan ketiga candi, yaitu Candi Borobudur, Candi Pawon dan Candi Mendut yang memang ada dihubungkan dengan kedua kepercayaan itu ya, Buddha dan Hindu. Sampai ya, sampai juga. Mama mana mama? Mama. Soalnya
Kalau sampai ke sini siapa tuh lah yang ngajak ke sini tadi? Iya. Tapi tanah liat ya. Pas bagusnya semua ini tahun 2017. Jadi selesai renovasi 2017 ya. Tahun Sebelum 2015 itu mulai. 2015 mulai di sedikit-sedikit, 2017 selesai ya. Selesai. Ya. Sebelumnya dulu kan cuma tanah liat ya. Tanah liat juga setapak kan. Oh, tanah liat dulu setapak. Jadi itu memang betul-betul swadaya masyarakat guys. Jadi ini atas swadaya masyarakat. Hingga kemudian kalau kita melihat mereka mengajukan proposal kemana Mbak? Ke ini Pak Ganjar langsung sih. Pak Ganjar ya, Gubernur ya. Pak Ganjar itu pas COVID parah itu datang 3 kali. Oh, Pak Ganjar 3 kali datang ke sini ya. Dalam 3 bulan meresmikan taman buah. Meresmikan taman buah di sini juga ada ya? Iya, yang samping masjid tadi. Oh, iya. Pas jalan keluar tadi, nanti bisa Bapak langsung. Jadi Mbak di sini sebetulnya bukan kerja di... Bukan, nyari dari luar. Nyari dari luar. Ya, Nah, jadi ada dipandu Mbak ya bisa ini. Tapi tidak dilarang oleh pegawai di sini, tidak ya. Kita kerjasama juga. Ya. Itu jadi kartu apa itu Mbak? Ini untuk paguyuban, ini Oh. untuk persatuan yang mandu. Ya diperbolehin. Jadi ini guys, jadi Mbak Priyatmi ini dia anggota paguyuban guide Putu Setumpu. Jadi resmi loh dia bekerja di sini sebagai guide sudah. Dan memang ini harus masyarakat di sini ya, jadi guide ya. Itu Pak Priyatmi ya. Jadi Priyatmi ini ya membantu Anda kalau memang datang ke sini ya, perlu guide. Jadi biasanya nunggu di luar ya, pintu masuk itu ya. Jadi pintu masuk. Di sekretariat tadi. Jadi kalau nanti you guys, mobil datang kita sampai. ya kalau Anda datang ke sini ya kebetulan lihat Mbak Priyatmi ini ya orangnya ramah, baik dan banyak menguasai ya, situasi di sini. Jadi Anda bisa minta di guide oleh beliau ya. Berapa anggota? Anggotanya saya 7. 7 ya. Jadi guide ini ada 7 orang guys. Dan Pas rame ya bisa sehari 5 kali, 4 kali. Ya, jadi sehari bisa 5 kali, 4 kali ya. 4 kali. Bergilir ya. 7 orang itu. Bergilir maksudnya ada jam-jamnya? Enggak, maksudnya ya siapa dulu. Oh, dapat dulu dapat. Nanti yang berikutnya dapat. Oh iya. Jadi muternya begitu. Muter gitu ya. Jadi bisa 5 sampai 7 kali ya. Cukup banyak juga ya, Mbak ya. Jadi kalau gitu yang datang ke sini bukan pagi saja ya untuk sunrise ya. Kalau pagi itu kebanyakan enggak bisa dipandu karena ngejar ini. Ngejar sunrise ya. Kita juga kasihan juga kalau enggak dapat sunrise gitu. Oh iya. Dia udah bayar tiket ini itu. Jadi ya, dia pagi-pagi sekali udah di sini ya. Kalau 4 lah, setengah 5 lah. Gitu. Jadi kalau mau ngejar sunrise guys ya, ini tip dari Mbak Priyatmi ini, setengah 5 sudah di sini menunggu. Apalagi kalau Anda yang sudah mempersiapkan dan kamera dan lain ya, mungkin perlu Anda pasang statif DSLR dan lain-lain ya untuk persiapan menjelang. Sebelah mana biasa sunrise? Sebelah sini ya. Ini sunrise-nya sebelah sini. Ya pokoknya lempengnya Borobudur. Jadi arah Borobudur itu guys ya, mataharinya. Jadi memang kita kurang beruntung dong. Sudah sampai di sini ya, memang sudah jam. Sore sunset. Sore sunset. Itu iya. Kalau sunset nanti munculnya dari pas love yang tengah ini Pak. Oh ya. Jadi kalau sunset guys, di situ ada spot foto. Anda nanti cepat-cepat ambil spot foto yang tengah ya. Situlah nanti lebih kurang jajaran atau posisi nanti matahari akan sunset ya.
sore. Sekitar jam 5 ya, jam 5. Menarik sekali guys, memang kita sudah cukup banyak ya mendapat informasi dari Mbak Priyatni ini tentang putuk setumpu ini ya. Jadi kelihatannya memang putuk setumpu ini jadi harapan juga bagi masyarakat kampung apa di sini? Karangrejo. Di masyarakat Karangrejo di sini ya, mungkin kalau bersawah nggak ada? Ada Pak. Ada sawah? Di lereng sana Pak. Oh jadi sawah ada juga di lereng sana. Samping sawah tentu harapan masyarakat dari Karangrejo ini ya dari keberadaan wisata ini ya di putuk setumpu ini. Jadi begitulah kira-kira suasana di putuk setumpu ini guys, menarik sekali dan memang untuk menikmati keindahan alam Anda harus datang ke sini ya. Dan sebaiknya untuk memudahkan Anda di guide oleh orang lokal di sini ya, antara lain seperti Mbak Priyatni ini. Oke guys, kita lanjut istirahat dulu guys. Ya. Kalau di gereja ya itu ngelihat apa itu Mbak? Itu nikah sama orang Jawa. Jadi Pak Danila itu siapa Pak? yang punya ini. Oh dia orang mana? Pribadi soalnya. Oh itu. Orang Cina asli. Oh turunan ya, turunan Tionghoa ya. Jadi dia punya tanah di situ. ya karena dapat orang. Dapat situ. dia nikah dengan orang sini. Ya. Terus dia bangun gereja. Bangun gereja. Gereja itu sebenarnya keperluan pribadi. Nah pribadi jadi Ya, yang ya. pribumi orang situ asli dulunya komplain gitu. Oh, kenapa jadi orang. di sini lingkungan Muslim kenapa dikasih gereja? Oh begitu ya. Jadi itu sekarang buat rumah doa. Oh rumah doa. Jadi siapapun yang mau datang ke sana. Bu. Jadi bukan khusus untuk ini ya. Untuk Sembahyang di Kristen ya, tapi siapa agama pun boleh datang ya. boleh datang. Hanya memang namanya masih gereja ayam gitu ya. Iya. Ya, itu sempat mungkin buat untuk pribadi dia. Oh jadi dulu sebetulnya untuk keluarga pribadi ya. Untuk pribadi saja. Hanya masyarakat mungkin kurang paham maksudnya ya. Ya guys itu antara. Sedekah tuh 5 kali kayak. Oh 5 kali sama orang. Jakarta ada, Kutoarjo ada kan. Terus di sini yang udah meninggal kan, jadi sekarang ditinggal ini, jadi tinggal anaknya. Ada anaknya di sini? Iya. Oh. Yang megang ini, yang ngelola ini kan. Yang ngelola anak Pak Danila. Iya. Danila. Pak Pak Danila. Anaknya William bersama Edo. Apa kerjaan di sana dia? Dia membawa jeepnya itu yang buat jemputin tamunya itu juga. Oh ada. Edo sama William. Oh situ ya. Kombi, PW. Bukan jeep. Jeep, oh dia jeep ya. Jadi nanti PP itu pulang pergi. Kalau dulu isi 6 orang itu 15.000. Ya. Enaknya di situ. Iya. Itu ada jual kopi ya? Ada Pak. Oh, di masyarakat sini yang ini ya? Ini pemuda. Pemuda ya. Kita ngopi guys yuk di coba kopi buatan masyarakat sini. Yuk kita ke sana. Ya. Saya tunggu. Oke, ya Mbak. Kopi hitam Mas. Pahit manis pahit manisnya sithik. Kita coba guys kopi masyarakat Karangrejo di sini. Ini usaha Karang Taruna atau gimana Mas? Iya, Karang Taruna. Karang Taruna ya. Kopi ini Karang Taruna. Kopinya 1 apa 2 Pak? 2 Mas. Kopinya kopi tanam sini atau? Kopi kapal api. Kopi kapal api. Kayaknya baru ini ya Mas ya? Ini ya sekitaran 2 tahun. 2 tahun. Oke. Maklum. Saya sebenarnya bagus untuk lahannya Pak. Untuk nanam kopi itu. Iya sebetulnya di sini agak dingin, terlindung. Itu kopi tuh. Hah? Gitu loh. Oh iya. Iya gitu. Kemarin juga sempat
luas juga. Belum mulai panen banyak, Pak. Iya, kalau daerah yang berbukit terus ada sebelah utara itu juga banyak pohon kopi tapi ini belum panen. Iya. Jadi untuk kopi khasnya sini belum ada. Belum ada. Kopi luwak di mana? Ada. Kalau nggak salah ada kopi luwak sih. Di bawah situ di dekat Candi Pawon. Candi Pawon. Oh, di Candi Pawon. Dia memang nanam ini kopi gitu. Iya. Terus ada luwaknya. Iya. Oke. Sama kalau yang di sana kan itu kopi Suroloyo. Sini juga ada sebenarnya sih. Ada juga. Tapi bukan produk sini gitu loh. Oh, bukan produk sini yang gitu ya. Apa? Produknya apa nanti? Suroloyo nih kuwi. Maksudnya ini gawe dhewe apa? Oh, gawe dhewe. Heeh. Maksudnya bapaknya kan ngono kuwi to, Ra? Oh, maksudnya buat sendiri, Pak. Enggak dhewe. Songkono maksudnya dadi kan maksudnya. Yang dimaksud bapaknya itu produk anak-anak sini, kopi ini apa? Kopi ini apa produk anak-anak sini, nggih. Oh, terima bersih, Pak. Oh, nggih. Malah udah untuk poin ya, Pak. Iya. Poin produk kita ngambil bersihnya aja. Oh, ngambil bersihnya aja. Ya, cuma Maksudnya bapaknya kan kayak gitu. pernah belajar di Temanggung juga. Oh, itu cara ini ya, bercocok tanam kopi ya. Iya. Enggak sini, Mbak. Jadi kita guys nyoba kopi di Putuk Setumpu di cafe apa nih namanya? Cafe and Resto apa nih namanya, Mas? Cafe and Resto apa namanya nih? Yang mana? Ini. Iya, Putuk Setumpu Cafe and Resto ya. Nah, kita resmikan guys, ini namanya Putuk Setumpu Cafe and Resto. Nah, jadi di sini kita bersama masyarakat di sini menikmati keindahan. Ayo, ini teman kita juga guys, Benny. Menikmati alam. Ya, kita menikmati alam Bukit Menoreh. Jadi kita arahnya ke sana, jadi Bukit Menoreh guys, bersama masyarakat di sini yang memang, itu ya, itu yang luncep itu ya. Oh, itu apa ya di situ ya? Ada. Itu ada momen tertentunya, Pak. Oh. Momen tertentu tuh kalau malam 1 Muharram. Nggak berhenti sampai atas. Oh iya, berhentilah dikit katanya sama Mbak Yatni. Sebentar tarik napas. Mbak itu yang nggak berhenti. Ada latihan terus ya? Iya, tiap hari dia makanan hari-hari ini. Ada momen apa di situ? Malam 1 Muharram. Oh. Malam 1 Suro itu. Malam 1 Suro. Ada apa yang ditunggu? Kalau misalkan orang Jawa sini kalau yang punya pusaka. Oh, kalau ada pusaka? Kan di bawahnya itu kan ada sendang tuh. Ada ini apa? Dimandiin. Oh, ada tempat ini apa namanya? Sendang itu apa? Sendang. Ada kirap dari keraton. Oh, kirap dari keraton ke sana. Kadang kalau dulu masuk, sekarang mungkin bisa masuk juga. Ya. Kalau misalkan apa pusaka-pusaka yang dari keraton itu kan dimandiin. Oh, mandiinnya di sini ya? Kan tiap 1 tahun sekali nggak kayak kita. Tiap hari. Sehari 2-3 kali ya. Kalau itu kan kalau namanya hari tertentu. Kalau pusaka hari tertentu aja ya. Yang kalau orang Jawa bilang ya yang paling sakralnya kan itu tuh malam 1 Suro. Jadi malam 1 Suro, 1 Muharram. Kalau Jawa kan Suro. Jadi biasanya itu cuman orang keraton yang ke sana atau masyarakat juga? Masyarakat juga ada datang, bebas ya. Kadang kalau yang kan ada juga kan bermacam-macam tuh, Pak. Ini untuk kepercayaan itu kadang yang itu apa yang kejawen tuh tahu. Ya kejawen ya. Kejawen tuh namanya Nyun Sewu dalam artian kadang nyembah di situ ya. Dia beragam juga toh. Indonesia itu. Iya betul, beragam betul. Saya setuju itu. Memang itu kita hidup dari tradisi ya. Tradisi, salah satu tradisi di Jawa itu kejawen yang memang masih dianut. Oh, foto bareng ya? Foto bareng boleh? Sebentar Mas ya, Mbak. Kita potret. Ya. Oke, siap. Itunya guys, kameranya di ini dulu. Masa nanti saya pergi tetap hidup aja. Udah.
Yuk. Video Ika foto. Video. Sudah bisa ketawa. Ini nah guys. Hai guys. Ini bintang filmnya guys. Pemeran utama. Hey guys, kita selanjutnya akan menuju destinasi selanjutnya, spot selanjutnya. Kita baru saja tadi jalan-jalan dan menikmati keindahan pemandangan di sekitar Bukit Puncak Selumpuh ini. Hari sudah semakin siang, memang sekitar sini sudah mulai berkabut dan tidak terlalu panas ya. Namun suasana tetap indah dan menarik untuk memandang alam sekitar. Tapi kita harus lanjut ke destinasi selanjutnya guys. Mari kita lanjut guys. Ya guys, kita sekarang menuruni bukit ini. Ada sejarahnya pohon asem lima. Oh. Asem lima itu sejarahnya dulu kalau orang makan asem itu bikin awet muda. Oh, jadi ada pohon asem Iya. 5. Iya. Jadi kalau orang makan asem itu awet muda ya. Sebelah sana Iya. masih ada nggak pohon asemnya? Masih. Masih. Masih 5. Buahnya pohon. masih. Masih. Masih ya. Oh ya. Jadi ada juga sini cita-cita legend guys, ada sebatang pohon ya. 5. Ada 5 pohon asam ya. 5 nama. Asam 5 nama disebut asam 5. Dan menurut kepercayaan penduduk di sini, kalau kita memakan asam itu akan awet muda ya. Ya itulah salah satu kepercayaan yang ada di sekitar sini guys. Ayo kita segera menuruni bukit ini. Tadi naik, sekarang turun. Mudah-mudahan tidak capek seperti kita naik ya. Jualan apa Mbak? Nasi pecel, bubur sungsum, gorengan. Oh ya, ada gorengan. Jadi ini masyarakat yang berdagang di sini guys. Jadi dengan adanya jualan-jualan seperti ini, masyarakat di sini bisa mendapatkan ya pendapatan untuk ya menyambung hidup ya Mbak ya. Iya. Iya. Tapi semenjak Covid tutup nggih? Iya. Ya. Cuman sekarang udah mulai ini lagi ya. Mulai. Alhamdulillah ya, Iya. mudah-mudahan ya. Jadi Mbak Yatni juga udah cerita. Iya. Sudah mulai Jumat kemarin sudah ada juga ya. Iya. Ya. Kita udah ditunggu ya? Ya, udah tunggu. Misi ya. Iya. Bu ya, nggak sempat. Makasih ya. Jadi ya ini memang perlu bahwa setiap ada pembangunan atau sesuatu yang disediakan untuk dimanfaatkan keindahannya seperti destinasi wisata ini, juga masyarakat mendapatkan keuntungan atau ekonomi dari sana. Ini banyak sekali pedagang-pedagang guys yang diusahakan oleh penduduk atau masyarakat di sini.
Dasarnya ini bahannya putih dulu semuanya ya Mbak ya. Dipola pakai pensil. Oh, dipola pakai pensil. Iya, habis itu dicanting. Canting Oh, tetap dicanting dulu. Pakai canting dulu. Yang pola pensilnya tadi. Iya. Oh. Canting itu maksudnya apa, Mbak? Cantingin pakai ini, Pak, dimalamin dulu. Oh, diambil gitu. Itu malam Iya. Pak, bukan cat ya. Nah, itu sudah dipola ya. Seperti ini ya, Itu sudah dipola dulu. ya. Habis itu baru dicanting pakai lilin ini. Oh, pakai lilin ya. Habis itu baru masuk ke warna biru. Warna biru ini ya. Warna biru dicelup gitu. Dicelup. Habis itu kering, dicanting lagi warna birunya, ditutup pakai lilin lagi. Jadi proses pencantingannya 2 kali. 2 kali. 2 kali. Jadi untuk warna yang beda ya. Warna yang Warnanya beda. Ini Nah, baru terakhir ditutupi pakai ini. Nanti habis ditutup ini birunya, baru masuk ke yang lebih tua lagi. Habis itu baru direbus. Baru direbus. Direbus itu untuk ngilangin lilinnya. Jadi nanti tinggal tersisa warna-warnanya. Iya. Ini warna-warna itu terakhir ya. Oh, berarti aku malamnya ini dibuatkan ke situ supaya kita bisa masukin warna lain gitu. Iya. Jadi nggak nyampur nggak ya. nyampur. Nutup aja. Ya soalnya kalau pas nanti dicuci kan malamnya hilang baru timbul warnanya berarti ya Mbak ya? Iya, setelah direbus nanti baru hilang lilinnya, baru nanti kelihatan motif-motifnya, warna-warnanya baru kelihatan. Sekarang ini semua malam nih, ini semua malam. Iya. Warnanya nggak di sini berarti? Nggak di sini, beda. Warnanya itu kayak cairan aja. Oh. Nah, jadi nanti dicelup. Kalau nggak dicelup nanti dikuas satu persatu. Oh, dikuas. Ya. Ada lagi dikibar. Dikibar itu pakai sinar matahari untuk memunculkan warnanya itu. Jadi ada 3 teknik. Itu pasti nggak luntur Mbak kalau pas Nggak luntur. Nggak luntur ya? Iya. Kalau batik tulis nggak luntur lagi karena terakhir kan udah direbus, Bu. Jadi terakhir udah direbus ada ya. proses perebusan, jadi udah luntur di situ. Udah ngikat ya. Warnanya iya. Jadi udah nggak luntur lagi kalau untuk pencucian pertama. Lama Mbak selesainya satu bahan kayak Satu gini? bahan ini paling cepat nanti 3 minggu, ada yang 1 bulan juga ada. 1 minggu mulai dari Awal. Mulai dari awal. Mulai dari awal. Untuk mulanya itu kalau penuh itu hampir 4 harian baru jadi nantinya. Habis itu nanti baru dicanting. Untuk nyanting sendiri kalau full itu hampir 10 hari. Baru nanti masuk warna. Nanti dicanting lagi. Semakin banyak warna nanti semakin lama. Semakin lama. Jadi kalau makin lama dia berarti mahal makin dong. mahal, makin ini ya. Kalau Warna-warni ya. Iya. Kalau luar ininya bahannya berapa lebarnya? Lebarnya itu 2,5 meter kita bikinnya. Untuk lebarnya 115. Jadi panjang Dua setengah. Satu baju ya. Jadi itu antara 3 minggu sampai 1 bulan ya. Iya. Selesainya ya. Iya. Jadi kita ngitungnya mulai dari desain ya. Dari itu desain dulu. Dari melukis pakai pensil itu. Ya, itu desain tuh kita pakai pensil kan. Baru pakai canting, diwarna, terus canting lagi, baru diwarna lagi ya. Terakhir direbus. Direbus. Itu kalau 2 warna, Pak. Kalau 2 warna. Ya. Terus, Kalau lebih dari 2 warna, itu nanti lebih lama-lama. oh jadi cantingnya lebih dari 2 kali ya? Warna ini ya. Iya, ini nanti 2 Ini warna. jadinya 2 warna ya. Karena 2 kali mencanting ya? Iya. Saya pikir ketutupan ini warna goldnya ini ternyata itu warnanya Goldnya warna putih. malam itu ya. Iya. Warna malamnya itu berarti. Warna malamnya ini. Jadi nanti yang ketutup malam ini yang putih, nantinya yang putih. Gitu. Yang saya tutup ini nanti tetap biru. Baru nanti yang enggak ditutup masuk warna lain. Jadi biru sama putihnya timbul nanti. Iya. Setelah malamnya hilang ya. Iya. Kalau sudah jadi Mbak, kira-kira ini boleh tanya, ini dihargakan berapa Mbak? Ini kalau udah jadi sekitar 700 ribuan. 700 ribuan guys. Iya. Itu untuk warna sintetis Pak, 2 warna. 2 warna. Iya, kalau warna alam nanti sampai 1 juta naik, 1 juta. 1 juta setengah. Ini 1 juta ke atas ya. Iya. Maksudnya warna Warnanya itu kan ada 2 warna, ada 3 warna, ada 4 warna. Kalau seperti ini, kalau motif seperti ini kita biasanya cuma ambil 2 warna sama kayak sintetis. Tapi kalau untuk motif yang putih ini, yang tunas kelapa itu nanti diambil 4 warna. Oh, di itu atas. yang warna alami ya jadi. Iya. Berarti di atas 1 juta ya? Iya, di atas 1 juta Pak. Itu nanti Bulan Pak bikinnya Pak. Iya, Putus sebulan. pinggang, Pak. Lebih dari sebulan kalau makin banyak itu ya. Iya, lebih dari 1
1,5 bisa ya? Hampir 2 bulan guys. Harus telaten gitu. Iya. Wah guys, memang ini cukup rumit ya ternyata membuat menghasilkan sebuah batik ini ya. Batik tulis. Satu karya dengan 2 warna saja bisa 3 minggu. Iya, sampai 1 bulan. Kalau dia motifnya warna alami, kan warna alami itu kan berbagai warna ya. Akan lebih lama lagi, bisa 2 bulan. Tapi memang dari segi pemasaran harganya bisa 1 juta kata, bisa 2 juta, bisa lebih. Tergantung berapa banyak warnanya. Memang sangat memakan waktu dan energi, tapi memang ini sebuah karya yang lahir dari tangan ya, tangan sendiri, dan itu perlu dipelihara dan terus dilestarikan dan diwariskan ya kepada generasi, karena ini memang kalau kita lihat sebuah batik yang dihasilkan melalui pencetakan, mungkin nilai seninya kurang ya. Dan ini dihasilkan oleh seorang pengrajin batik ya, memang kecintaannya kepada batik sebagai sebuah karya seni. Dia ada nilai seni dan motif ekonomi pun ada, mungkin tidak terlalu besar, tapi kita menghargai karya seni yang jadi dari sebuah ini ya, hasil karya. Dan ini memang sesuai dengan pasar ekonomi ya, memang ada kualitas, ada harga. Kita lihat seperti misalnya dia membuat motif dari alam ya, natural yang dengan berbagai warna, tentu akan lebih rumit dan itu akan membutuhkan lebih banyak waktu, energi dan bahan ya. Dan makanya harganya cukup tinggi ya, di atas 1 juta mungkin 2 juta. Sekarang di Mbak ini anaknya bisa atau keluarga juga nggak yang mau? Belum ya. Baru ini. Mbaknya dapat dari mana? Iya, dapat dari mana? Saya awalnya dari suami saya. Oh, suami itu? Iya. Oh, jadi belajar dari suami ya? Iya. Suami sebelumnya gimana udah dapat ke sekolah dulu, Pak. Sekolah seni rupa? Sekolah seni, iya. Oh, jadi seni rupa ya. Jadi dia mendapatkan kemahiran membatik melalui pendidikan formal guys. Jadi itu suatu jalur transfer of skill melalui jalur formal. Tapi itu pun memang mungkin tidak banyak lagi sekarang generasi muda yang memang menggeluti ya dan ingin menguasai tradisi ini. Memang kita hargai kepada generasi sekarang yang seperti Mbak ini dan suaminya yang masih setia menggeluti tradisi nenek moyang ini ya. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia, siapa lagi kalau bukan kita yang menghargai karya mbak-mbak ini ya, atau pengrajin di sini ya. Apalagi ini adalah produksi bangsa sendiri ya, produksi harus kita lah yang membela dan melestarikannya. Iya, makasih ya Mbak ya. Jadi kita sangat menikmati sekali perjalanan ini, melihat dari perspektif sebagai seorang anak bangsa ya yang ingin menghargai karya-karya bangsa sendiri. Itulah guys, Anda semua harus menghargai ya karya kita sendiri. Belilah produk-produk Indonesia yang dihasilkan oleh anak bangsa sendiri. Hai guys, kita lanjut guys. Bahan apa dia? Yang mana cairannya? Bukan iya, bahan ini. Bahan bakarnya? Iya. Ini dari minyak tanah. Oh, minyak tanah. Iya. Jadi dari setel besaran apinya segitu. Betul. Jadi dia langsung bisa pasang. Kan kalau dulu Pak saya lihat misalnya lagi mau membatik itu kan YouTube dulu sama mbah-mbah sama yang itu Pak. Timbul baru di itu di tiup itu fungsinya ada 2, biar agak dingin lilin yang di dalamnya, sama biar ininya lancar ngalirnya. Iya. Soalnya saya dari tadi melihatnya Mbak nggak niup gitu loh. Kalau sekarang pakai masker ini. Oh iya. Oh iya pakai masker ya. Udah pakai masker gimana mau niup ya? Iya. Kalau saya biasanya kalau masih putihan gitu, kalau masih putihan saya nyanting sambil saya tiup, karena kalau nggak ditiup nanti tipis. Jadi kan harus timbul lilinnya.
Oh iya ya, tergantung besar apa namanya aliran malamnya itu ya. Iya. Jadi harus sambil ditiup. Kalau ini enggak. Ini produk kita di sini selain batik, apalagi Mbak? Ada nggak karya-karya seni lain di sini di galeri kita? Kalau dulu miniatur kayu, Pak. Miniatur kayu ya? Banyak ya, Mas saya itu miniatur kayu. Bikin miniatur kayu. Sudah nggak ada lagi? Yang mobil-mobilan. Oh iya iya, yang produk dari kayu miniatur itu ya? Tapi kan sekarang kalah beli bahan bakunya itu kan kalau harus pakai mobil besar. Oh iya iya. Kalau dulu kan masih pakai motor bisa, sekarang udah pakai mobil nggak boleh. Oh iya. Kalau kelamaan kita rayapnya dimakan rayap. Oh iya, habis dimakan ya rugi ya? Iya. Jadi sekarang khusus batik aja ya? Batik aja. Terus dari batik dibuat apa gitu? Misalnya pakaian atau dijual sebagai kain gitu? Kalau kita batiknya masih kain aja, Pak. Jual kain ya? Iya. Kalau yang ada di dalam itu batik-batik udah bentuk pakaian itu? Itu pelengkap aja. Oh pelengkap aja, Ya, jadi. biasanya itu request dari pengunjung kan untuk disediain yang lebih terjangkau. Kan? Oh iya iya iya. Cuma untuk oleh-oleh. Cuma untuk oleh-oleh tuh. Oh iya. Jadi. Karena kalau sekarang harga batik tulis aja dari 700.000 ya. Jadi jarang orang. Iya nggak ada lagi. Iya. Kalau untuk oleh-oleh kan sayang. Kalau batik printing mungkin ada ya 100.000 ya. Ya itu guys memang. Di Mbak, ini Mbak siapa nanya Mbak? Saya Rifa. Mbak Rifa. Jadi Mbak Rifa ini khusus memproduksi batik ya dalam bentuk kain ya. Tidak memproduksi seperti ya dalam bentuk sudah jadi pakaian atau bentuk-bentuk lainnya mungkin dompet atau tas gitu ya. Dan yang lain memang di sini ada pakaian-pakaian batik ya. Tapi itu hanya dipajang untuk para pengunjung sebagai oleh-oleh untuk pulang ya Mbak Rifa ya. Iya. Jadi ya memang disediakan bagi para pengunjung yang ingin membawa sebagai oleh. Tapi produk utamanya adalah kain batik ini ya. Karena memang ini tadi sebagaimana disebutkan agak sedikit harganya agak tinggi. Maka bagi yang tidak terjangkau membeli ini ya bisa mendapatkan batik dalam bentuk mungkin batik cetak gitu ya, dan sudah jadi pakaian. Menarik sekali guys, inilah sebuah tradisi bangsa kita yang harus kita lestarikan dan harus kita hargai. Dan siapa lagi kalau bukan kita? Kita lah yang harus menghargai karya bangsa kita sendiri. Berbelanjalah dan belilah produk bangsa sendiri guys. Ayo guys, mari. Ya. Kelas berapa dia? Kelas berapa? Dia kelas berapa? Kelas 4 SD ya? Hah? Buat pola ya? Iya. Oh, buat pola. Pola dulu. Tapi ini sudah seperti ini ya, pakai canting ya? Wah, cantik sekali. Ada bunga, ada urat-uratnya. Wah, menarik sekali guys. Kita memang ini salah satu cara ya, pewarisan tradisi bangsa dengan mengajarkan kepada anak-anak bagaimana cara membatik. Ini adik kita ini sudah diajari oleh orang tuanya bagaimana cara membuat batik. Ini sebuah contoh yang baik untuk para generasi tua ya, untuk mempertahankan tradisi bangsa. Antara lain seni-seni seperti ini ya, beginilah kita kalau tidak berbuat seperti ini ya lama-lama tradisi bangsa dalam bentuk seni atau apapun juga akan hilang, lenyap dari bumi Indonesia ini. Dengan seperti ini ya mudah-mudahan generasi yang akan datang tentu tetap akan dapat menikmati hasil-hasil karya seni bangsa ya. Perlu memang kita tetap melestarikan ya karya-karya seni anak bangsa yang memang berpotensi, yang harus terus dikembangkan. Tinggal kita sebagai anak bangsa harus menghargai karya-karya seperti ini.
jadi memang tinggal art ini. Ini ada membuka kelas ya. Iya. Kelas untuk pelatihan membatik. Membatik. Iya. Setiap berapa minggu sekali, sebulan sekali atau gimana? Setelah tes. Setelah tes, oh dites dulu ya? Iya, setelah tes dulu, tes sekolah, itu baru nanti kan ada waktu luang untuk dari sekolahannya, dari sekolahan mengirim anak-anak untuk outing kelasnya ke sini. Oh gitu ya? Nanti ya, Itu berarti ada ini bikin pelajaran ini ya? Batik? Iya, ada nanti di pelajaran sekolah, nanti baru mereka di sana kan teorinya. Nanti teorinya di kelas, praktek ya, baru sini ya. Oh jadi ini bagian dari pelajaran ini juga ya? Ada. Di kelas masing-masing ya? Iya ada Pak. Mereka juga waktu pandemi ini mereka ada yang kan belajar di rumah. Tapi kalau ada ini harus laporan. Ini saya bermain tapi sambil belajar. Berarti nanti dilaporin di sekolah ini ya? Ada juga gitu yang kemarin harus ada hasil. Oh ini ekstra kurikuler ya di sekolah masing-masing ya? Kira-kira berapa lama diperlukan bisa kalau untuk bisa belajar halus nanti ya kita sering latih tangannya aja paling 3 hari aja sudah kita sudah bisa. Yeah. Kita hanya untuk teknik megang cantingnya saja. Oh teknik megang canting ya? Iya teknik cantingnya karena kalau terlalu menunduk itu nanti bleber banyak yang keluar. Maksudnya ininya posisi dari posisi cantingnya itu. Oh iya. Jadi ada ininya ya. Kira-kira berapa biaya ikut untuk pelatihan ini Mas? Kalau untuk anak-anak kita ini 25.000. 25.000. Bawa pulang. Oh hasil dibawa pulang. Iya. Jadi 25.000 guys ikut pelatihan membatik di sini, murah sekali. Untuk sebuah keahlian ya, seni seperti ini ya. Ini karena untuk tamu-tamu yang berkunjung biasanya kan terbatas dengan waktu karena ada kunjungan yang lain. Ini biasanya dibutuhkan waktu setengah jam. Tapi kalau dari sekolahan sudah ada program, biasanya kita 2 jam setengah Pak. 2 jam setengah. Di sini nanti mereka datang, baru nanti duduk bersama kita jelasin untuk tekniknya, macam-macamnya. Batik itu ada batik tulis, batik cap. Nanti untuk cara membuatnya, sampai pewarnaan ada teknik-tekniknya. Ya. Jadi itu yang 2,5 jam dikasih semua itu ya? Iya, 2,5 jam dikasih semua. Ya. Jadi 2,5 jam ya. Itu maksudnya 2,5 jam itu dengan teori ya? Teori sama praktek. Teori sama praktek ya. Kalau adek ini kan sudah teorinya kan di sekolah ya. Iya. Jadi dia cuma setengah jam bisa ini ya. Bisa ditambahin nama lagi boleh sini. Ya namanya sendiri. Ini kan sudah terlanjur ada titik-titik semacam ini. Ini sudah tidak bisa dihapus. Ya kalau batik kan susah menghapusnya. Ditambahin aja. Jadi seninya gitu jadi ya untuk biar ini. Dikombin ya. Ini karena musim hujan bikinnya ya ini bunga kehujanan. Bunga kehujanan. Inilah guys produk-produk senian yang ada yang disediakan di tinggal art gallery ini. Bisa memilih produk-produk seperti ini.
Ya guys, itulah perjalanan kita pada hari ini. Kita tadi sudah berjalan-jalan ke Bukit Putuk Setumpu. Kemudian kita melihat bagaimana batik itu diproduksi atau dilaksanakan pembuatannya oleh pengrajin batik. Kemudian kita tadi juga berjalan-jalan keliling ya di Kecamatan Borobudur. Sayang sekali kita tidak sempat melihat Candi Borobudur, tapi kita sudah mencapai semua hampir. Hanya saja tadi memang mungkin karena sedikit hujan tadi, kita tidak sempat melihat kopi ya tadi, ke tempat kopi luwak ya. Tapi perjalanan ini asik sekali, kita sudah mengelilingi ya, semua lokasi, berjalan-jalan di antara sawah dan perkebunan masyarakat di Kecamatan Borobudur ini. Ya, sampai ketemu lagi kita di video yang akan datang guys. Tapi jangan lupa ya, like, comment, and subscribe. See you in the next videos. Bye-bye.